Waruwiya Muslim an Suhaib qala. Ini meneruskan kemarin yang bahasan murtad, tapi kita masuk kepada hadis Rasulullah yang membahas tentang cerita Ashabul Ukhdud ya. Ada dalam Al-Qur'an kutila Ashabul Ukhdud. Menceritakan tentang orang-orang yang dibunuh oleh seorang raja ya, karena tidak mau kembali ke jalan murtad. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Diriwayatkan dari Muslim an Suhaib, dari Suhaib qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Dulu ada seorang raja pada umat-umat sebelum kalian, umat-umat terdahulu ya. Wa kana lahu sahirun, ia memiliki seorang penyihir. Falamma kabira, tatkala penyihir itu mulai tua, qala, ia berkata kepada lil maliki, kepada raja, inni qad kabirtu, sesungguhnya aku sudah tua. Fab'ath ilayya gulaman u'allimhu sihra, maka kirimkanlah kepadaku seorang anak muda untuk aku ajarkan sihir. Nah, jadi ada punya seorang penyihir udah tua, nyari generasi penerusnya. Fab'atha ilaihi gulaman, lalu raja mengirimkan kepadanya, mengutus kepadanya seorang anak muda, yu'allimuhu, untuk diajarkan sihir. Wa kana fi tariqihi, dan pada saat di perjalanan, idza salaka rahibun faqa'ada ilaih, tiba-tiba datanglah seorang rahib ya, pendeta, dan ia duduk kepadanya ya. Wasami'a kalamahu, lalu si anak muda ini mendengarkan kalamnya, mendengarkan nasihatnya si rahib tersebut. Wa kana idza atas sahiru marra birrahib ya. Dan tatkala ia mendatangi si penyihir dan si rahib sudah berlalu, wa qa'ada ilaihi, dan ia duduk kepada si penyihir ya. Fa idza atas sahiru darabahu, dan ketika si penyihir itu datang, darabahu, ia memukuli si pemuda tersebut ya. Dipukulin karena terlambat gitu, ya. Jadi begitu si pemuda ini dikirimkan oleh raja, nah sebelum sampai kepada si penyihir ini, dia bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta, pembuka agama, tokoh agama. Lalu si pendeta ini, si rahib ini memberi nasihat, ngasih pelajaran tentang agama, tentang segala sesuatu lah. Nah setelah selesai dengan rahib, berangkatlah dia menuju si penyihir. Ketika sudah sampai si penyihir ini memukulinya karena terlambat. Fa idza atas sahiru darabahu fashaka dzalika ila rahib. Keesokan harinya dia mengadu kepada si rahib, dipukulin kemarin sama si penyihir gitu. Faqala, lalu si rahib berkata, idza khashita sahira fakul habasani ahli. Kalau kamu takut sama si penyihir, maka katakanlah habasani ahli, aku telah ditahan oleh keluargaku. Ya, kalau misalnya besok ditanya lagi kenapa terlambat, bilang aja dia ditahan sama keluarganya gitu ya. Keluargaku telah menahanku. Wa idza khashita ahlaka, lalu jika kamu takut kepada keluargamu, fakul habasani sahir, maka bilang kepada keluargamu kalau kamu ditahan oleh si penyihir gitu ya. Jadi kalau misalkan pulang ke rumah terlambat, diomelin sama keluarganya. Datang ke si penyihir terlambat, diomelin sama si penyihir. Udah bilang aja, kalau datang ke penyihir terlambat, bilang ditahan sama keluarga. Ya, kalau datang terlambat ke keluarga, bilang ditahan sama si penyihir. Padahal dia belajar dulu nih sebelum datang kepada si penyihir. Fa bainama huwa ala dzalika, dan ketika ia terus dengan keadaan yang seperti itu, id ata ala dabatin,
Jadi setiap hari begitu belajar terus. Belajar sama si rahib, belajar sama si penyihir, belajar sama si rahib. Sampai satu ketika id ata ala dabatin azimatin qad habisatin nasa. Ya. Qad habasatin nasa. Pada suatu hari ada seekor binatang yang sangat besar menghalangi orang-orang. Jadi di kampungnya itu orang-orang nggak bisa keluar karena ada binatang yang gede itu. Takut ya. Di sini tidak disebutkan apa hewan itu apa, ya. Jenisnya itu apa, tapi dabbah. Tapi biasanya kalau dabbah itu adalah mayadubu al-ard, itu biasanya hewan yang berkaki 4. Biasanya. Ya Allah alam ya Allah kulihat ya. Ada hewan yang sangat besar yang menghalangi orang-orang. Faqala, lalu ia berkata, al-yauma a'lamus sahira afdal amir rahib. Hari ini aku akan tahu nih, siapa yang paling afdal, siapa yang paling unggul nih, rahib apa si penyihir. Ilmunya nih tinggian mana nih, siapa yang paling dekat gitu ya. Karena dia berguru sama 2 orang. Ya. A'lamus sahir afdal amir rahib afdal. Fa akhadha hajaran, lalu dia mengambil sebuah batu. Faqala, dan ia berkata, Allahumma in kana amrul rahib ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Ya Allah, jika perkara si rahib ini, jika ilmu si rahib ini, ya, lebih engkau cintai daripada ilmunya si penyihir, faktul, maka bunuhlah hewan ini, ya. Faktul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nasu sehingga orang-orang bisa lewat. Ya, karena ini hewan ini ngalingin orang. Faromaha, lalu ia melempar hewan tersebut, faqatalaha, dan membunuhnya. Wa madhan nasu, kemudian orang-orang bisa lewat. Nah, berarti dia sudah tahu nih yang unggul ini adalah ilmunya rahib, yang benar adalah ilmunya si rahib. Karena tadi doanya kalau memang ilmunya rahib ini lebih engkau sukai, maka bunuhlah hewan ini. Ternyata ketika dilemparkan hewannya mati. Fa'atar rahib, lalu ia mendatangi si rahib, fa akhbarahu, dan dia mengabarkannya bahwa ada kejadian yang sangat luar biasa tadi. Faqala rahib, lalu si rahib berkata, ayu bunayya, wahai anakku, antal yauma afdal minni. Hari ini engkau lebih unggul daripadaku. Ya. Wa qad balagha min amrika ma ara, dan engkau sudah sampai kepada ilmumu yang aku inginkan. Jadi udah sampailah. Ini ilmu gue udah turunin semua nih, ya. Sudah sampai target berarti gitu. Jadi kata si rahib ini, berarti engkau sudah sampai target karena ilmumu sudah melampaui aku. Wa innaka satubtala, dan engkau akan diuji. Wa ini ibtulita, dan jika engkau diuji, fala tadulla alayya, engkau jangan menunjukkan kepadaku. Ya. Jadi nanti kata si rahib ini, nanti setelah ini kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau diuji jangan bawa-bawa namaku. Gitu ya. Jangan menunjukkan kepadaku. Wa kana al-ghulamu yabri'ul akmah wal abros wa yudawin nas, dan si pemuda ini sudah bisa menyembuhkan orang, ya, bisa menyembuhkan penyakit kulit. Zaman dulu itu penyakit kusta, ya, dan sebagainya. Wa yudawin nas min sairil adawa, dan bisa menyembuhkan orang-orang, ya, min sairil adawa, dari semua penyakit. Ini terkenal lah, singkat cerita si pemuda ini terkenal bisa menyembuhkan banyak penyakit. Tuh. Fasami ajalisul malik, lalu ada penasehat raja yang mendengar hal ini. Ada penasehat raja mendengar hal ini. Wa kana qad amiya, dan dia sudah buta. Fatahu bihadaya katsiratun, ya. Fatahu bihadaya katsiratin, lalu ia mendatanginya dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Faqala hiya laka in anta syafitani. Jadi katanya, in anta syafaitani, gitu ya, syafaitani. In anta syafaitani. Ia berkata, ini semua yang dibawa ini adalah untukmu jika engkau bisa menyembuhkan aku, kata si penasehat raja. Faqala inni la ashfi ahadan, lalu si pemuda berkata, saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillah, tetapi yang menyembuhkan hanya Allah.
Fa in amanta billah, jika engkau beriman kepada Allah, da'autullaha, maka aku akan meminta kepada Allah, akan berdoa kepada Allah, fasyafaka, maka Allah akan menyembuhkanmu. Fa amana billah, lalu si penasihat raja ini beriman kepada Allah, fasyafahullah, dan Allah menyembuhkannya. Fatal malika, lalu ia mendatangi raja. Lalu si penasihat raja ini datang mendatangi raja. Fajalasa ilaihi, dan duduk di samping raja. Kama kana, sebagaimana biasanya. Kama kana yajlisu, sebagaimana ia duduk. Faqala lahul malik, lalu si raja bertanya kepadanya, man radda alaika basaraka, siapa yang sudah bisa mengembalikan penglihatanmu? Faqala, lalu ia berkata, Rabbi, Tuhanku. Qala, lalu si raja berkata, awalaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selainku? Nah, ini menunjukkan sombongnya zaman dulu, raja itu selalu ngaku Tuhan ya. Rata-rata zaman dulu raja-raja itu ngaku Tuhan. Awalaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selainku? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Lalu si penasihat raja itu berkata bahwa Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa akhadahu, lalu raja menangkapnya. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla al gulam. Dan raja terus saja menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada si gulam tersebut. Ya, sama seperti si rahib bilang, jangan kau tunjukkan aku. Jadi si gulam juga sama si rahib, sama si penasihat raja juga bilang, jangan tunjukin aku. Sehingga si rahib ini perlu disiksa dulu sampai menunjukkan siapa yang nyembuhin. Oh, si fulan. Faji abil gulam, lalu raja mendatangkan si pemuda tersebut. Faqala lahul malik, dan si raja berkata kepadanya, ayyubunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubriu bihil akmah wal abras wa taf'al. Wah, sungguh sihirmu telah sampai bisa menyembuhkan penyakit kulit, dan engkau bisa melakukan banyak hal lah gitu ya. Jika dulu kan yang mengirim si pemuda ini ke tukang penyihir, si raja ini utusannya. Wah, katanya dia sudah merasa berhasil nih ngirim si pemuda ini. Faqala, lalu si pemuda menjawab, inni la ashfi ahadan, sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu, lalu raja menangkapnya. Falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'ala rahib, dan raja terus saja menyiksanya sampai ia menunjukkan kepada si rahib. Ya, disiksa terus, ya akhirnya tunjukkan juga siapa gurunya, rahib gitu. Faji'a bir rahib, lalu raja mendatangkan si rahib. Faqila irji an dinika, lalu ia berkata kepada si rahib, kembalilah kamu dari agamamu. Fa'aba, dan si rahib menolaknya. Fada'a bil minsyar, fawadha al minsyar fi mafraqi ra'sihi, fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqahu. Lalu setelah si rahib ini menolak untuk kembali dari agamanya, untuk keluar dari agama Allah, ia membawa minsyar itu gergaji besar ya. Dia meminta gergaji besar, fawadhu al minsyar fi mafraqi rasi, kemudian meletakkan si gergaji tersebut tepat di tengah-tengah kepalanya. Fasyaqahu bihi, sampai lalu dia dibelah gitu ya, kepalanya itu hatta waqa'a syaqqahu, sampai jatuhlah belahannya tersebut. Kepalanya dibelah. Zaman dulu kejam betul ya. Tsumma ji'a bil gulam, lalu ia mendatangi si gulam, si pemuda tersebut. Faqila lahu, kembalilah kamu ke agamamu. Irji'an dinika, kembalilah kamu dari agamamu. Fa'aba, ya, dia pun menolak lagi. Fadafa'ahu ila nafarin, ya. Setelah si siapa tadi, si rahib dibunuh, kemudian si penasihat juga dibunuh juga, lalu si pemuda ini dipanggil dan menolak juga. Tapi rupanya raja masih masih berharap kepada si pemuda ini, karena si pemuda udah sakti nih. Enggak langsung dibunuh dengan minsyar, dengan gergaji. Tapi dia fadafahu ila nafarin, kemudian raja menyerahkan kepada beberapa orang min asabihi, di antara dari bala tentaranya. Diserahkan kepada tentara-tentaranya. Faqala, lalu raja berkata, idhabu bihi ila jabali kadza wa kadza, pergilah kamu
Ya, pergilah kalian membawa si pemuda ini ke gunung si fulan, ya. Gunung tertentu. Fas'adu bihi, dan bawalah ia naik. Fas'adu bihil jabala, bawalah dia naik ke atas gunung. Fa idza balagtum dirwatahu, dan jika kalian sudah sampai ke puncaknya, fa in raja'a an dinihi, kalau dia kembali dari agamanya, artinya kembali ke agama dia, menyembah si raja tersebut, fadhahir, maka jelas. Wa illa fatrahuhu, kalau tidak maka lemparkanlah dia. Fadhahabu bihi, lalu berangkatlah bala tentara ini membawa si pemuda. Fasa'adu bihil jabala, dan mereka naik ke atas gunung. Faqala, lalu si pemuda berkata, Allahumma, ya Allah, ikfinihim bima syi'ta, cukupkanlah aku dari mereka, ya, atau cukupkanlah aku kepada mereka, bima syi'ta, dengan sesuatu yang engkau kehendaki, ya. Farajafa bihimul jabalu, maka lalu berguncanglah gunung tersebut, ya. Fasaqatu, ya, semuanya terjatuh. Fasaqatu, maka jatuhlah bala tentara tersebut. Wajah ayam ilal Malik, lalu si pemuda ini balik lagi berjalan kepada si Malik, datang kepada raja lagi. Raja kaget, kok tinggal sendirian. Faqala lahul Malik, lalu raja berkata kepadanya, ma fa'ala ashabuka, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatmu, maksudnya bala tentara yang tadi yang bersama dia. Faqala kafanihimullah, Allah telah mencukupkan aku kepada mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min asabihi, lalu raja menyerahkan dia kepada bala tentara yang lain. Faqala idhabu bihi, bawalah dia. Fahmiluhu fi qurqur, dan bawalah dia di atas perahu, ya, ke dalam perahu, dibawa ke perahu, ya. Wa tawassatu bihil bahra, dan mereka pergi ke tengah lautan. Fa in raja'an dinihi wa illa fadha qadhafuhu, kalau dia kembali dari agamanya, bawa balik. Wa illa, kalau enggak, qadhafuhu, faqdhifuh katanya. Faqdhifuh itu lemparin ke lautan, ya, tenggelamkan. Fadhahabu bihi, lalu dia bawa ke lautan. Faqala, dan ia berkata, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, sebagaimana doa yang pertama. Fan kafaat bihi safinah, maka tiba-tiba pecahlah, ya, safinah tersebut bocor, pecah. Fagaraku, tenggelamlah semua. Wajah ayam ilal Malik, lalu ia datang kembali berjalan kepada si Malik, kepada raja. Faqala lahul Malik, kemudian raja ini berkata kepadanya, ma fa'ala ashabuka, apa yang terjadi pada sahabat-sahabatmu? Qala kafanihimullah, Allah telah mencukupkan aku kepada mereka. Faqala lil Malik, dan ia berkata kepada si raja, innaka lasta biqatili, kamu tidak bisa membunuhku, kata si pemuda itu. Hatta taf'ala ma amaraka, sampai engkau mau mengikuti apa yang aku perintahkan kepadamu. Qala ma huwa, apa itu? Qala tajma'un nas, ia berkata, engkau kumpulkan orang-orang fi sa'idin wahidin, di tempat yang tinggi, di satu tempat yang tinggi. Wa tusallibuni ala jid'in, dan engkau menyalibku, ya, kepada sebuah balokan gitu, disalib. Summa khudh sahman min kinanati, lalu ambillah anak panah dari sarung panahku, ya. Summa du'ai sahma fi qabdil qaus, kemudian letakkanlah panah tersebut di tengah-tengah busur. Summaku, lalu engkau membaca bismillahirabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si pemuda ini, ya. Summa irmi, kemudian tembaklah. Fa innaka, maka sungguhnya, idza fa'alta dzalik, kalau kamu melakukan hal itu, qataltani, engkau bisa membunuhku, ya. Fajama'an nas fi sa'idin wahidin wa sallabahu ala jid'in, lalu si raja ini mengumpulkan semua orang, ditempatkan di satu tempat yang tinggi, wa sallabahu, dan menyalib si pemuda ini ala jid'in, ke sebuah tiang, gitu, ya. Summa akhadha sahman min kinanati, lalu mengambil sebuah panah dari sarung panahnya si pemuda. Summa wada'a sahma fi qabdil qaus, lalu meletakkan anak panah di tengah-tengah busurnya. Summa qala, lalu dia membaca bismillahirabbil gulam, ya, bismillahirabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, rabbil gulam, Tuhannya si pemuda. Summa ramahu, kemudian menembaknya. Fawaqa'as sahmu fi surgihi, lalu panah-panah tersebut mengenai tepat di pelipisnya,
Di sini pelipis dia. Di sini. Tepat di pelipisnya. Fa wada'a yadahu ala sudgihi. Lalu si pemuda ini meletakkan tangannya di pelipisnya, famata dan meninggal. Nah, setelah meninggal, faqalan nas, lalu orang-orang berkata, amanna bi rabbil gulam. Kami semua telah beriman kepada Tuhannya si gulam ini. Ya. Karena memang mungkin tujuannya si gulam ini kenapa nyuruh ngumpulin orang supaya mereka melihat kebenaran. Bahwa yang benar itu bukan raja sebagai Tuhan, tapi Tuhannya pemuda ini. Amanna bi rabbil gulam. Setelah si pemuda meninggal, orang-orang malah beriman kepada Tuhannya si gulam ini. Fa'atal malik. Ya. Lalu fa'atal malika. Lalu mereka mendatangi raja. Faqila lahu. Lalu berkata kepada si raja, ara'aita ma kunta tuhadziruhu? Qad wallahi nazala bika hadraka. Ya. Apakah engkau telah melihat apa yang dulu engkau khawatirkan, yang dulu engkau takutkan? Kata orang-orang ini ketika mendatangi raja, lalu berkata kepada raja, apakah engkau sudah melihat apa yang dahulu engkau khawatirkan? Qad wallahi nazala bika hadraka. Sungguh demi Allah, hari ini telah turun kepadamu apa yang kau khawatirkan. Qad amanan nas, orang-orang sudah pada beriman. Fa amara bil ukhdud. Lalu kemudian raja memerintahkan bikin parit. Ya. Bikin parit bi afwahis sikak, di setiap jalan masuk. Di setiap persimpangan dibikin parit. Semuanya dikelilingi oleh parit. Fa khudzat wa udrimat fiha niron. Lalu dinyalakanlah api di tengah-tengah parit tersebut, ya. Wa qala, dan ia berkata, malam yarji andini, barang siapa yang tidak kembali dari agamanya, fa akmahuhu fiha, maka lemparkan ia ke dalamnya. Au qila lahu, atau ia berkata, atau dikatakan kepadanya, iktahim, ya, lemparkanlah. Fa fa'alu, lalu para tentara tersebut melakukannya. Hatta ja'at imra'atun, sampai datanglah seorang perempuan, wa ma'aha sobiyun, dan ia membawa seorang anak laki-laki, ya. Sobiyun lah, seorang anak laki-laki yang masih kecil, ya. Fataqo asad. Nah ini sobi di sini ada yang bilang bahwa ini masih bayi, ya. Karena sobi yang dibawa ini termasuk salah satu bayi yang bisa berbicara pada saat kecil, ya. Di antaranya adalah ini. Kan ada beberapa bayi yang menjadi Allah menunjukkan kuasanya. Di antaranya misalnya bayi yang menjadi saksi kepada Nabi Yusuf. Kemudian ada bayi lagi yang berkata kepada Siti Masyitoh. Kemudian bayi yang dalam cerita Imam Zurej sebagai saksi kebenaran. Nah, yang keempat ini sebetulnya ada beberapa, kalau di kitab Usfur itu ada beberapa, ada yang sampai 10. Tapi yang kayaknya yang sering ceritakan 4 nih. 4 bayi yang bisa berbicara. Wa minhum, di antaranya ini dari Ashabul Ukhdud ini. Ya. Seorang perempuan membawa seorang anak kecil, dan ini masih bayi. Sobi itu masih bayi yang sebetulnya belum bisa ngomong, gitu. Fataqo asad, lalu ia ragu-ragu, ya, maju nyemplung apa enggak gitu, ya. Faqala al-gulam, lalu si anak bayi tersebut berkata, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah kamu, fa innaka 'alal haq, sesungguhnya engkau dalam keadaan benar. Disuruhnya lompat aja sama anaknya. Ini cerita yang disebut dengan dalam semua sebagai asbabun nuzul turunnya yang kutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, itu Al-Buruj kalau enggak salah, ya. Iya, wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud. Iya, itu Al-Buruj itu, ya, salah satunya nih. Karena kalau kita lihat di tafsir manapun juga biasanya hadis ini ada. Tentang ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu adalah ini orang-orang yang masuk ke dalam parit yang disiapkan untuk membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ashabul ukhdud. Dan ini salah satu cerita bayi tadi, bayi yang bisa berbicara. Selain cerita bayi-bayi yang di Siti Masyitoh juga sama, ya. Cerita yang Siti Masyitoh itu sebetulnya disebut dengan Masyitoh itu adalah
tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu punya putri, tukang sisir itu namanya Masyitoh. Masyitoh itu Mushtun itu kan sisir. Jadi Masyitoh itu artinya perempuan yang tukang sisir. Nah, dia sama suaminya ini udah beriman. Satu ketika nyisir, ya, jatuh sisirnya itu, ya. Jatuhlah sisirnya itu, kemudian ketika dia jatuh diambil dan dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu si anak perempuannya ini ngomong, kaget gitu. Apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Kan gitu. Ya, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Iya, sebetulnya katanya Tuhanku sama Tuhanmu adalah Allah. Gitu. Gue laporin sama bapak nih. Ada dilaporin sama bapaknya. Suruh kembali nggak mau, akhirnya disiapkanlah gidir yang besar, kemudian dipanaskan minyak panas, kemudian dipanggil suaminya suruh lompat duluan, ayo mau beriman, mau balik dari agamamu apa enggak? Kalau enggak, lompat sampai akhirnya si membawa seorang anak kecil, sama Tako Asad juga ragu-ragu nih, maju mundur karena melihat ini si anak nih kasihan sama anak. Kata si anak, lalu, ya ummah, sama seperti ini, ummah, sesungguhnya engkau dalam keadaan benar, sabar, nyemplung. Akhirnya sama nyemplung. Nah, ini yang kedua, ini dalam cerita Ashabul Ukhdud. Yang ketiga itu yang menjadi saksi Sayyidina Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf itu dijebak oleh Siti Zulaikha, ya, dalam cerita dalam kisahnya. Lalu lari, kemudian ditarik oleh Siti Zulaikha sampai sobek bagian belakangnya. Baju bagian belakangnya sobek. Lalu keluarlah. Nah, keluar ini kemudian ketemu sama suaminya Zulaikha, itu ditanya, ada apa? Zulaikha kemudian bahasa sekarang play victim, asik. Gitu ya. Kemudian menuduh bahwa Yusuf lah yang menggodanya. Kemudian tiba-tiba kemudian adalah saudaranya ponakannya gitu ya. Ponakannya yang masih bayi digendong-gendong, kemudian untuk membuktikan, katanya kalau untuk pengen tahu siapa yang bohong siapa yang benar, lihat fa in kudda min duburin fa huwa, gimana saya tadi? Pokoknya gitu, kalau sobeknya di belakang berarti Nabi Yusuf yang benar. Fa in kudda min kubulin, kalau misalnya sobeknya di depan maka dia yang benar. Ada ternyata dilihat bahwa yang sobek di bagian belakang. Nah, itu. Lalu satu lagi cerita apa tuh? Yang bayi yang Zuraj itu ya. Yang Zuraj itu yang ada seorang muta'abbid dulu di zamannya Nabi Musa itu kalau nggak salah. Seorang abid, seorang ahli ibadah namanya Zuraj. Zuraj ini ahli ibadah, kemudian saking terkenalnya ini sehingga orang-orang kafir itu berkumpul, siapa nih yang sanggup karena Zuraj ini nggak bisa digoda dengan apapun, dengan jabatan udah segala macam nggak bisa, sampai ada perempuan yang paling cantik pada saat itu, karena merasa dirinya bahwa siapapun yang melihatnya akan jatuh cinta kepadanya, dia bilang saya sanggup, jangan lama-lama dah, sebentar juga luluh gitu ya. Nah, ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Zuraj ini adalah ketika dia sholat, katanya ketika dia beribadah kepada Allah, sholat sunat, dia dipanggil sama ibunya nggak nyaut, ya, asal datang ibunya ke situ manggil Zuraj, dia lagi sholat, ya, asal sudah selesai sholat ibunya udah nggak ada, manggil lagi dia lagi sholat, katanya gitu. Kemudian asal udah sholat si ibunya udah nggak ada, sampai ibunya bilang ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, ya, jangan kau mematikan Zuraj kecuali engkau sudah apa bahasanya tuh, pokoknya sebelum dia merasakan sakitnya apa yang gue rasakan, itu ketemuannya itu. Makanya dalam syariat kita kalau orang tua manggil kita lagi sholat sunat, nyaut. Sholat sunat batal. Maksudnya lebih utamakan orang tua gitu. Ya, kecuali sholat wajib jangan, sholat sunat. Iya, nyaut batal. Kecuali yang manggil Nabi. Ya. Pokoknya ada gimana kalau lagi sholat sunat ya ngomongnya. Sholat sunat bagaimana kalau ada Nabi manggil? Nabi manggil nyaut dan sholatnya tidak batal. Kalau orang tua kita manggil nyaut batal tapi sholatnya ulang lagi. Orang tuanya manggilnya kalau kita lagi sholat. Iya. Apa sih mah beruan burung lagi. Iya. Ya. Ini dalam syariat kita kan begitu. Sehingga akhirnya tuh si Zuraj ini karena ada doa yang tidak mengenakan dari emaknya, jadi jangan matikan dia kecuali dia merasakan apa yang aku rasakan gitu. Akhirnya satu ketika
digoda sama perempuan ini, gagal gitu. Perempuan ini tidak bisa menggodanya. Lalu saking frustasinya dia akhirnya keluar dari tempat ibadahnya Zuraj ini, lalu ketemu sama penggembala gitu, tukang angon. Lah, sama ini jadi dah. Akhirnya dia ya berzinalah dengan si tukang angon ini sampai dia hamil. Kemudian ketika hamil itu dia umumkan bahwa ini adalah anaknya Zuraj. Anaknya Zuraj tuh. Dibilang ini anaknya Zuraj nih, hasil kemarin nih. Jadi jangan percaya lagi sama Zuraj. Akhirnya semua tuh mendatangi, menggeruduk Zuraj tanpa tabayun dulu, kalau orang sekarang gitu ya. Nggak pakai tabayun lagi, dirubuhin semua tuh, tempat ibadahnya dihancurkan, sampai Zuraj ini diarak-arak lah, dibawa ke pengadilan, diputuskan bersalah gitu. Diseret-seret pakai kuda, diarak di tengah-tengah kota. Ya. Sampai akhirnya lahirlah si bayi ini. Ya. Si bayi lahir ini, nah, lalu untuk membuktikan Zuraj ini untuk membuktikan dia tidak salah, lalu ya meminta bertemu dengan si perempuan ini dan dengan anak yang dia bawa. Lalu ditanya sama Zuraj ini, tekan dipegang perutnya, tanya, "Siapa bapakmu?" Gitu. Lalu si bayi yang sebetulnya masih merah ini ya berkata bahwa bapakku Ra'in, katanya, tukang gembala di sono no. Bukan dia bapaknya. Nah, dari situlah kemudian terbukti bahwa Zuraj tidak bersalah, dan akhirnya orang kampung itu sampai orang-orang yang pada saat itu merubuhkan tempat ibadahnya segala macam tuh meminta maaf gitu. Maksudnya apa yang akan aku beri apa untuk ganti ini, buat apa kita bangunin tempat ibadah yang dari emas, dari apa gitu. Menurut akhirnya kata Zuraj, bangunkan seperti semula aja, jangan pakai emas dah gitu. Dulu belum ada tes DNA Pak ya. Tapi orang tua juga itu ya. Ya, itu ya. Wah, ini salah satu apa namanya dalam syariat kita. Kalau dalam usul fikih ada syahadu dzariyah, mungkin salah satunya ini ya. Syahadu dzariyah itu adalah syahadu dzariyah. Apa namanya? Syar'u man qablana. Syariat yang sebelum kita nih, mungkin salah satunya adalah ini. Yang ditarik sampai sekarang ini hukumnya adalah bahwa kita kalau sholat sunnah ada orang tua manggil, maka kuddima, mendahulukan panggilan orang tua. Namanya kalau ibadah ya disumpahin umum. Jadi kalau dalam kitab itu kan disebutkan itu cuma gitu doang tuh. Jangan kau matikan anakku sebelum dia merasakan apa yang merasakan sakitnya. Sakitnya dipitnah. Di mana sakitnya? Tadi Zuraj disiksa itu, bahkan istrinya itu diseret-seret kayak kuda di tengah-tengah kota itu, arak-arak diseret itu, dipermalukan. Ya mungkin ya udah pasti babak belur mah kali ya, digebukin, wah lu dukun cabul lah apa disebutin. Ya. Nah kalau cerita-cerita seperti itu ada di kitab Usfuriyah itu. Jadi Usfuriyah itu kitab yang membahas tentang ada arba'in, ada 40 hadis ya. Tapi biasanya bisa menyelipkan cerita-cerita, kisah-kisah yang zaman dulu. Nah, ada madzkur di sana. Ya, kalau cerita ini memang, kalau ini kan hadis Rasulullah SAW, sehingga banyak di dalam kitab tafsir pun ketika mentafsirkan ayat Qutila ashabul ukhdud ini menceritakan tentang ini hadisnya. Lalu cerita yang berikutnya ya, cepat aja ya. Dari Wahukiya Ibnul Jauzi, diceritakan dari Ibnul Jauzi an Abi Ali Al-Barbari, dari Abi Ali Al-Barbari, qala inna thalathata ikhwatin minasyam kanu yagzuna wa kanu farsanan syaj'anan. Dulu ada 3 orang laki-laki dari negeri Syam. Mereka tuh berperang ya, satria gitu ya. Wa kanu farsanan syaja'anan, dan mereka ini ketiganya adalah penunggang kuda dan mereka sangat berani, gagah berani. Fasarrahum ar-Rum. Lalu satu ketika dia ditahan oleh kerajaan Romawi. Tahan tuh dalam satu perangan, mungkin ditangkap, ditahan. Faqala al-Malik, inni aj'alu fikumul mulka wa uzawijukum banati wa tadkhuluna fi nasraniyah. Fa'abau ya. Kemudian si raja ngomong, saya akan menjadikan kalian ini adalah raja dan akan aku nikahkan engkau dengan putri-putriku. Ya. Yang penting kamu masuk ke dalam agama Nasrani. Ya.
Fa'abau, lalu ketiganya menolak. Wa qalu ya Muhammadah. Lalu ketiganya mengata ya Muhammadah, ya Muhammadah. Ya. Ia memanggil-manggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bi thalathin. Fa amara bi thalathi gudurin. Lalu si raja menyiapkan 3 gidir yang besar, ya, gidir yang besar. Fasubba fihi zait, lalu dituangkan di dalamnya minyak. Summa auqada tahtahan naru, lalu dinyalakanlah di bawahnya api. Salah satu ayam selama 3 hari. Jadi disiapkan gidir 3 yang gede-gede, kemudian dipanasin, ya, dinyalain api, dibiarin selama 3 hari. Wah, kira-kira panasnya kayak apa tahu tuh? Godog ya. Ya. Panas minyak 3 hari digodok berhenti. Salah satu ayamin yuraduna fi kulli yawmin ala tilkal qudur. Kemudian ketiganya itu setiap hari diperlihatkan kepada gidir-gidir tersebut. Oh, lihat. Jiper enggak? Ya, jiper enggak gitu loh sekarang mah. Wa yad'una ila nasraniyah, dan mereka memanggil untuk mengajak untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Faya'bauna, ketiganya menolak. Fa'ulqi al-akbar fil gidri. Kemudian yang paling gede dilemparin ke dalam gidir. Sumasani, kemudian yang kedua dilemparin juga. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua dilemparin nih, tinggal yang ketiga. Tuh. Summa adnal asgar, kemudian pemuda yang paling kecil, saudara yang paling kecil, faja'ala yufattinuhu an dinihi. Raja ingin memfitnahnya dari agamanya. Gimana caranya nih mengusahakan supaya yang ketiga ini masuk agama Nasrani. Yang keduanya dia udah dibunuh nih, tinggal yang terakhir. Bikuli amrin, ya, dengan segala cara. Faqama ilaihi alajun. Lalu datanglah seorang laki-laki yang bernama Alaj. Faqala, dan ia berkata, ayyuhal maliku, hai raja, ana ufatinuhu an dinihi. Saya bisa memfitnahnya dari agamanya. Qala bimadza, dengan apa katanya? Qala qad alimtu, sungguh aku telah mengetahui annal araba, sesungguhnya orang Arab itu asra'u syai'in lan nisa. Wah, paling cepat kalau urusan perempuan mah. Itu kata dia tuh, ya. Ini kata si Alaj ini, saya tahu orang Arab paling cepat nih urusan wadon mah. Tahu banget gitu ya. Walaisa firrum ajmalu min binti, dan di kerajaan Romawi ini tidak ada yang lebih cantik daripada anakku. Oh, jadi jual anaknya nih. Fadfa'hu ilayya, maka serahkanlah pemuda itu kepadaku. Hatta ukhallihi maha, sampai aku bisa membuat dia berduaan dengan anakku. Fa innaha satufattinuhu, sesungguhnya nih anakku ini sanggup untuk memfitnahnya. Fadarabalahu ajalan, lalu si raja memberikan waktu kepadanya arba'ina yauman, 40 hari. Wadafa'ahu ilaihi, dan dia menyerahkan si pemuda tersebut kepadanya. Faja'a bihi fadakhalahu ma'a ibnatihi. Lalu kemudian dibawalah si pemuda tersebut oleh si Alaj ini, dan dimasukkan ke dalam bersama dengan putrinya. Wa akhbaraha bil amri, kemudian dia memberitahukan tentang urusan yang harus dia selesaikan. Nih, gue bawa pemuda nih, lu goda dia, gitu kan ya. Bagaimana caranya? Faqalat lahu da'hu, kemudian si perempuan ini, anaknya tersebut ngomong, iya, tinggalin aja beh, tenang. Faqalat lahu da'hu, tinggalin. Faqad kafaitu ka amruhu. Nah, sungguh aku akan mencukupi amruhu, ya. Udah pokoknya urusannya beres gitu ya. Faqama maha naharuhu shaimun wa lailuhu qaimun. Kemudian si pemuda ini tinggal bersama si perempuan tersebut, siangnya puasa, malamnya salat malam. Hatta madu aktsarul ajal, sampai habislah sebagian besar waktunya. Kan tadi 40 hari tuh. Hampir habis 40 hari. Ini si pemuda ini siangnya puasa, malamnya sholat, siangnya puasa, malamnya sholat. Udah nggak ada. Faqala al-alaju libnatihi ma sona'ti. Kemudian si Alaj ini berkata kepada putrinya, apa yang telah engkau lakukan? Qalat ma sona'tu syai', saya tidak bisa melakukan apapun. Kata si anaknya ini. Ma sona'tu syai'an hadza rajulun faqad akhawaihi fi hadhil baldah. Ini laki-laki ini sudah kehilangan kedua saudaranya di kota ini, gitu, kata si perempuan ini. Fa akhafu ayyakuna imtinahu min ajlihima. Saya khawatir kalau dia itu menolakku itu gara-gara memang
masih keingetan gitu. Takutnya karena keingetan sama saudaranya, jadi dia udah nggak nafsu sama apa ada gitu ya, trauma gitu ya. Kullama ro'a ya min ajlihi ma kullama ro'a tarahuma, setiap kali dia melihat bekas-bekas saudaranya. Jadi walakin istazid al-malika fil ajal ya wa nifni wa iyyahu ila baladin ghairi hadza. Tetapi mintalah perpanjangan waktu lagi kepada raja ya, kata si perempuan ini, dan katanya pindahin ke ke kota yang lain, karena tadi khawatir kalau di sini mah dia ngelihat bekas saudaranya, dia ingatan lagi, coba dipindahkan ke kota yang lain. Bayang-bayang lah. Karangtengah Jot Jangan. ya Udah begitu sekali gue udah. ila baladin ghairu hadza fazadahu ayyaman, lalu raja menambahkan kepadanya beberapa hari. Fa akhrajahuma ila qaryatin ukhra, dan mengeluarkan keduanya ke kampung yang lain. Ya. Puncaklah lebih. Fa makasa ala dzalika ayyaman, lalu ia tinggal ala dzalika ayyaman bersama dengan si perempuan tersebut beberapa hari. Shaimun nahari wa qaimul lail, tetap aja siang hari puasa, malam sholat. Hidza baqiya minal ajal ayyamun, sampai tinggal beberapa hari lagi nih. Waktunya tinggal beberapa hari lagi, si perempuan belum juga sanggup. Ya. Qalat lahul jariyah. Ya. Kemudian karena waktunya tinggal sedikit, si perempuan ini berkata kepada si pemuda tersebut, lailatan, pada suatu malam, ya hadza inni araka tuqaddisu rabban aziman. Wahai pemuda, sesungguhnya aku melihat engkau selalu mensucikan Tuhanmu yang agung. Wa inni qad dakhaltu ma'aka fi dinika, sesungguhnya aku telah masuk bersamamu ke dalam agamamu. Wa taraktu dini abai, dan aku tinggalkan agama bapak moyangku. Qala laha, lalu si pemuda berkata kepadanya, fa kaifal hilah fil harab, lalu bagaimana kita caranya buat kabur? Ya. Ketika dia ngomong, wah, si perempuan nyerah udah. Si perempuan nyerah, disanggup-sanggup dia bilang, udah, saya melihatmu setiap hari ibadah mulu, ya. Jadi saya tinggalkan agamaku, saya masuk kepada agamamu. Sekarang bagaimana caranya kabur, kata si pemuda ini. Bagaimana caranya kabur? Qalat ana ahtalu laka wa ja'athu bidabatin. Ya. Tenang katanya, saya sudah mempersiapkannya untukmu. Waja'at bidabatin, lalu ia membawa seekor kuda ya. Bidabah itu tadi hewan yang berkaki 4 biasanya ya, kuda lah. Faroqiba wa kana yasiranil lail wa yumakkinanin nahar. Kemudian keduanya menaiki kuda tersebut dan berjalan siang hari, malamnya istirahat. Ya. Siang malam dia jalan ya. Siangnya yasiranil lail, malamnya melakukan perjalanan, wa yumakkinanin nahar, siangnya istirahat. Fa bainama huma yasiron lailatan, pada satu malam ketika keduanya sedang berjalan, idz sami'a waqa'a khailin, tiba-tiba mendengar ada suara derap kaki kuda. Ya. Fa idza bi akhawaihi, tiba-tiba datang kepada mereka kedua saudaranya. Wa ma'ahuma malaikatun rusulan ilaihim, dan bersama mereka ada malaikat yang mengantarkan kepada mereka. Ya. Fasallama alaihima, dan kemudian ia membaca salam kepada kedua saudaranya tersebut. Wa sa'alahuma, dan bertanya kepada keduanya an halihima, tentang keadaan keduanya. Faqala, lalu keduanya berkata, maka nat illal ghastah, tidak terjadi apa-apa, saya cuma merasa dicemplungin doang. Jadi si pemuda ini nanya, gimana keadaanmu sekarang? Kemarin gimana ceritanya tuh yang dilemparin ke dalam minyak? Kata dia, maka nat illal ghastah, enggak berasa apa-apa, cuma nyebur doang. Ya. Illal ghastah, cuma berasa nyebur doang. Allati ra'aita, sebagaimana yang kau lihat. Hatta kharajna fil firdaus, sampai kami keluar di surga firdaus. Oh. Jadi nggak berasa apa-apa, cuma nyemplung doang, tiba-tiba nongol di surga gitu. Wa innallaha arsalana ilaika, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kami kepadamu, linusyahida tazwijaka, untuk menyaksikan pernikahanmu, bihadhil fatatata, dengan perempuan ini. Cantik lagi. Fazawajuhu iyyaha, lalu saudaranya tersebut
menikahkannya kepada si perempuan, ya. Waraja'u, lalu mereka berdua kembali. Wa kharaja ila biladi Syam, dan kemudian si pemuda dan si perempuan tersebut keluar di negeri Syam. Faqama ma'aha, lalu ya tinggal bersama dengan si perempuan tersebut. Udah kawin kan tadi, dikawinin di jalan. Kesana dong. Sabatanallahu bil qouli tsabit wa hamana minal kufri wan nifaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam qaul tsabit, yaitu la ilaha illallah, dan menjaga kita dari kekufuran dan sifat munafik. Amin ya rabbal alamin. Tanbihat, ini pelajaran pentingnya. Ahaduha, yang pertama, anna man irtakaba mukaffiran, barang siapa yang melakukan sesuatu perkara yang dapat mengkafirkan kita, mengeluarkan kita dari keislaman, katanya, yuhbitu jami'a a'malahu, maka perbuatan tersebut dapat menghapuskan seluruh amal-amalnya. Wa yajibu alaihi qada'ul wajib minha, maka wajib kepadanya mengqadha seluruh kewajiban di antaranya. Ya. Wa yanfasikhun nikah halan, kemudian juga menyebabkan pernikahannya batal seketika. Walau ba'da dukhulin inda jama'atin minal a'immah, walaupun setelah dia berkumpul, setelah dia berhubungan suami istri, menurut sebagian para ulama. Ya. Ka Abi Hanifah sebagaimana seperti Abu Hanifah. Bal inda imamina Syafi'i, tetapi menurut ulama kita Imam Syafi'i, anna thawabal amali yahbitu lakin la yahbitu nafsul amal. Sawab, pahala ibadahnya memang hilang, terhapuskan semua pahala amalnya, tetapi amal itu sendiri tidak hilang. Ini kalau ada orang kafir, ada orang Islam murtad. Nah, ketika dia murtad, maka menurut pendapat yang pertama, seperti pendapat Imam Abu Hanifah, maka seluruh pahalanya hilang. Jadi ketika dia Islam kan dia beramal soleh, dia soleh. Nah, seluruh pahala yang dia lakukan selama Islam itu hilang. Juga perbuatan juga hilang. Artinya kalau dia kembali ke dalam Islam, dia juga wajib mengqadha seluruh sholat, seluruh kewajiban yang dia lakukan sebelum dia murtad. Ya. Semuanya tuh. Jadi waktu misalnya ada orang Islam dari balik sampai 20 tahun Islam. Umur 20 tahun murtad. Masuk lagi Islam, maka selama dia balik kemudian sampai umur 20 tahun, ibadahnya semuanya hangus, termasuk perbuatannya hangus. Artinya apa? Dia wajib qadha semuanya tuh selama beberapa tahun dia tinggalkan. Itu kalau menurut Imam Abu Hanifah, ya, dan sebagian ulama yang lain. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, yang batal, yang hilang cuman pahalanya doang. Amalnya mah enggak hilang. Ya, artinya tidak wajib diqadha. Ya, kalau kata Imam Syafi'i, ketika dia masuk lagi kepada Islam, pahalanya hilang, tetapi amalnya tidak hilang. Jadi tidak wajib diqadha. Yang wajib diqadha cuman selama dia murtad saja kalau Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, semua dari sebelum murtad qadha semua. Sampai murtadnya itu. Iya, sampai zaman murtadnya tentu. Sampai dia masuk Islam kembali, semua kewajibannya wajib diqadha. Itu menurut ulama yang lain. Berarti kalau melihat ini berarti Imam Syafi'i termasuk ini ya. Iya. Karena artinya kewajibannya udah gugur, walaupun pahalanya udah nggak ada. Itu pahalanya doang yang gugur. La yakin la yahbitu nafsul amal. Jadi lagi yang mendapat yang Ai min haitsu innahu la yajibul qadha. Ya, dilihat daripada bahwasanya dia tidak wajib qadha. Wa anna nikah yanfasikh halan. Tapi kata Imam Syafi'i, nikahnya memang batal seketika. In kana qabla duhul, tapi sebelum kumpul. Jadi ada dua pendapat nih. Kalau yang pertama, sebelum duhul ataupun setelah duhul, maka seketika pernikahannya batal. Kalau misalnya ada dua orang suami istri, salah satunya murtad, maka pernikahannya langsung batal seketika. Kalau yang pertama. Kalau yang Imam Syafi'i, lihat, kalau belum duhul, kalau belum kumpul, belum berhubungan suami istri, maka batal seketika. Tetapi kalau dia sudah berhubungan suami istri, maka pernikahannya batal setelah masa iddah. Dari masa murtad ini berapa nih? Ya, lihat iddahnya, salah satu kuruin bagi orang yang punya masa haid, ya, dilihat 3 kali masa suci, 3 kali masa suci bagi orang yang punya haid. Nah, nanti setelah 3 kali masa suci barulah batal. Artinya apa? Kalau Imam Syafi'i ada kemungkinan gini. Kalau misalnya selama masa iddah ini
si laki-lakinya kembali ke dalam Islam, maka pernikahannya bisa tetap berlangsung. Enggak pakai nikah. Enggak pakai nikah lagi. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama, ya, langsung seketika batal, maka kalau misalnya pengen balik lagi, harus nikah lagi gitu loh, ya. Dalam hal ini Imam Syafi'i lebih ringan. Pendapat Imam Syafi'i lebih ringan, lebih bijaksana. Ya. Yang kedua sekarang, catatan yang kedua, annahu yajibu 'alal imam aw naibuhu istitabatuhu fauran. Wajib kepada imam itu kepada penguasa, pemerintah, hakim dan sebagainya, wajib meminta dia untuk tobat. Jadi kalau ada orang Islam murtad, wajib minta tobat. Tobat lo, balik lagi dalam Islam. Fauron seketika itu. Wa yahrumu imhaluhu, maka haram untuk menundanya. Jadi kalau ada laporan langsung harus ditindak. Ya, jadi imam itu naibnya walau sekarang mungkin KUA, ya. Tapi ini kalau negara kita berlandaskan hukum Islam, ya. Fa in taba kubila minhu al-asah. Kalau dia tobat, maka tobatannya diterima menurut kaul asah tuh. Wa illa fayaktuluhu. Kalau tidak mau tobat, tetap dalam kemurtadannya, fayaktuluhu bidarbi unukihi. Maka bunuh, ya, wajib membunuhnya dengan memenggal kepalanya tuh. La binahwi ihrokin wala yudfanu fi maqbaratil muslimin. Tapi tidak dengan cara dibakar. Jadi dalam syariat kita, kalau tadi kan di dalam syariat yang zaman sebelumnya mah bebas, cara membunuh itu bebas-bebas aja. Kalau dalam syariat kita, membunuh itu dengan cara yang terbaik, penggal kepala. Itu cara terbaik. Karena tidak menyiksa. Langsung mati, ya. Tidak boleh dengan cara dibakar tuh. Wala yudfanu fi maqbaratil muslimin, dan kalau dibunuh dalam keadaan murtad, maka tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Yang ketiga, annahu yushtaratu fi sihhati taubati an-nutqu bi syahadatain. Nah, disyaratkan dalam pertobatannya ini, untuk sah dalam pertobatan itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Harus mengucapkan nih. Kalau saya udah mengucapkan dalam hati, enggak sah. Karena harus nutuk, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fala yahsulu islamuhu ka kafirin aslin illa bidzalik. Maka tidak sah, tidak berhasil Islamnya kembali sebagaimana kafir asli, illa bidzalika, kecuali dengan membaca 2 kalimat syahadat. Wa yazidu hatman man kafara bi inkarin ma'lumi min ad-din bi darurah i'tirafuhu. Nah, kemudian ditambahkan lagi, kalau ada orang yang kafir, yang murtad, dengan cara mengingkari kewajiban perkara yang bisa diketahui diketahui secara darurat. Ya, seperti rukun Islam ini kan ritual-ritual agama kita yang maklum minadin bidarurah. Artinya setiap orang Islam pasti tahu ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa, zakat dan haji misalnya. Nah, semua kewajiban ini kalau ada di antara orang Islam yang mengingkari kewajibannya satu saja, maka dia sudah murtad. Nah, bagi orang yang murtad, dia wajib mengakui. Misalnya nih, ada orang tidak mengakui kewajiban sholat. Lalu hakim ini atau penguasa ini nanya, kenapa kamu tidak mengakui sholat misalnya? Tobat nggak? Tobat. Kalau kamu tobat, akui bahwa sholat adalah wajib. Jadi dia harus ngaku dulu, baru terima pertobatannya. Kalau misalkan, ayo masuk Islam lagi, tapi dia tetap tidak mengakui kewajiban sholat, tetap aja. Ya, jadi kalau dalam hal ini dia wajib mengakui dulu kesalahannya, ikrar dulu, ya. Artinya mengakui bahwa sholat itu wajib. Ya. Itu wajib bagi orang yang kalau kafirnya itu gara-gara mengingkari kewajiban yang memang seharusnya diketahui oleh semua orang Islam. Bima kafir dengan wanu dibalik kulli murtadin al istighfar. Dan kemudian disunahkan bagi setiap orang yang murtad, ya, dianjurkan untuk istighfar, untuk meminta ampun. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iman Islam kita sampai ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.